Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya Sunarti, selamat datang dalam Kingdom Devotion. Tetaplah berdoa, judul renungan kita hari ini dan terambil dari Filipi 4 ayat 6-7, mari kita membaca ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Perintah untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan muncul sebagai bagian dari nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus dalam suratnya ke Filipi, ke jemaat di Filipi maksud saya. Dan perintah Rasul Paulus dan janji-janjinya yang menyertainya diharapkan akan menjadi semangat bagi jemaat yang menderita. Nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi bersifat universal dan masih sama dengan situasi saat ini. Perjalanan hidup kita tidak berjalan dengan lancar. Seringkali kita harus berhadapan dengan berbagai tantangan, masalah, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Respon alami dari setiap kita manusia akan datangnya masalah dan cobaan adalah perasaan cemas, takut, dan khawatir. Akan tetapi, kabar baik yang dijanjikan dalam Alkitab memberikan cara yang jauh lebih baik, yaitu membawa permintaan kita kepada Tuhan. Hal ini bisa dilakukan dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur, dengan mengakui bahwa Ia memiliki kuasa yang besar dan siap membantu kapanpun dalam hidup kita, ketimbang menggerutu dan bersungut-sungut. Pesan ini selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak khawatir. Saudaraku di dalam Tuhan, doa bukanlah sekedar kata-kata atau mantra yang bekerja secara ajaib. Doa juga bukan alat untuk memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Ketika kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada jaminan kita akan memperoleh segala yang kita inginkan, walaupun Ia dengan kuasanya mampu memenuhi semua keinginan kita. Jika begitu, mengapa kita harus menyampaikan keinginan kepada Tuhan? Ingat saudara, dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-7 maksud saya, yang sudah kita baca bersama, yaitu dengan kuasanya akan diberikan kepada kita, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara kita dari kekhawatiran dan melindungi hati dan pikiran kita. Kecemasan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, bahkan seringkali mengakibatkan kita semakin terpuruk. Damai sejahtera merupakan perisainya. Damai sejahtera merupakan hasil rekonsiliasi diri kita dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya dan iman kita kepadanya. Sebagai anak-anak Allah, damai sejahtera membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Pada dasarnya, dengan berdoa kita mengakui kehadiran Allah dan mengizinkan kuasa Allah masuk menguasai kehidupan kita. Tuhan merupakan Raja berdaulat yang terkadang jawaban yang diberikannya tidak sesuai, tidak selaras dengan harapan kita dalam situasi tertentu. Saudaraku di dalam Tuhan, apapun situasinya, kita yakin bahwa Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita menyaksikan kesetiaan Allah saat melalui situasi yang berat, pada saat yang sama juga kita akan merasakan damai sejahtera Allah. Kita bersyukur bukan hanya berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga untuk kesulitan dan cobaan yang
kita hadapi karena kita yakin bahwa Allah menggunakan semuanya ini untuk kebaikan kita. Haleluya. Saudaraku, marilah kita datang dengan iman dan percaya kepada Allah untuk menerima anugerah dan damai sejahteranya. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh diteguhkan akan percaya kami dalam situasi apapun. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena hanya nama Yesus Kristus yang menjadi sumber segalanya dan jawaban hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.